Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ainur Rizka Novriarti, mahasiswi Universitas Abdurrahman Prodi Psikologi dengan NIM 21732010045. Video pembelajaran ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Bapak Rion Novrianda, MPSI Psikolog. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan teori pembelajaran behavioristik. Teori behavioristik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami dulu apa itu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, ketika seseorang dianggap telah belajar sesuatu, jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya, seperti ketika siswa belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya juga sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan kehidupan perkalian, maka ia dianggap belum belajar. Mengapa? Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari belajarnya. Lalu, apa itu stimulus dan respon? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, dokumen kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Menurut teori behavioristik, apa saja yang diberikan guru merupakan stimulus dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa merupakan respon. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dan teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah teori belajar operant conditioning oleh Skinner tahun 1904 sampai 1990. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operan yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Skinner menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Yang kedua adalah teori belajar classical conditioning oleh Ivan Pavlov tahun 1849 sampai 1936. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan sebuah respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan sebuah respon tersebut. Yang ketiga adalah teori belajar koneksionisme oleh Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Thorndike menggambarkan proses belajar sebagai pemecahan masalah. Teori behavioristik juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan teori behavioristik yang pertama adalah pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan oleh guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan merasa bosan dengan pembelajaran seperti ini. Kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan pasti penjelasan guru. Pembelajaran seperti ini bisa dikatakan pembelajaran model kuno atau tradisional karena hanya menghafalkan apa yang mereka dengar dan lihat. Sebagai cara belajar yang efektif, penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan dalam penerapan pembelajaran ini. Ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus, tanpa adanya cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan merasa tertekan dan tidak menyukai guru, bahkan menimbulkan kemalasan untuk belajar. Selain kekurangan, teori ini juga memiliki kelebihan. Kelebihan teori behavioristik yang pertama adalah materi yang diberikan sangatlah detail,
Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajaran. Yang kedua, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah hukuman yang sifatnya membangun, sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Yang ketiga, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan juga pembiasaan dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi dalam pembelajaran teori behavioristik. Yang pertama adalah bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Yang kedua, guru sebagai sentral bersikap otoriter, komunikasi satu arah. Guru juga melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, pengulangan dan latihan-latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.